Baik teman-teman, ini kita lihat tanaman terong di depan pekarangan rumah. Lahannya cukup sempit ya, tapi bisa kita manfaatkan. Ini lahannya, kebetulan ini rumah dinas. Kita manfaatkan lahannya di depan. Tadi kita di belakang sudah menunjukkan cara bagaimana menanam. Nah ini hasilnya. Ini terong ini kira-kira umur 2 bulan atau 1,5 bulan sudah berbuah. Ini ada kira-kira 16 pokok ya di sini ya. Itu lebat teman-teman ya. Nah ini saya perlihatkan buahnya. Ini buah terong ungu cukup besar nih. Kita ada siap panen, nanti kita panen. Nah ini siap panen. Nah ini terong lalap, terong hijau, cukup banyak juga buahnya. Saya juga baru lihat nih. Waduh, banyak juga buahnya. Ini kita akan panen nanti. Nah ini juga nih. Nah ya, ini bunga-bunganya juga banyak ya. Ini bakalan buah nih ya. Ini bunganya udah banyak. Ini akan jadi bakalan buahnya. Cukup banyak bunga-bunganya nih teman-teman. Nah ini juga ada sini buahnya cukup banyak. Nah ini dia tanaman terong. Nah tips yang kita mau kasih adalah kita pertama ya, yang kita lakukan adalah melakukan pemupukan. Pupuk yang saya gunakan adalah pupuk kandang dan pupuk kompos. Saya taburkan setiap sekali seminggu ya, ditambah dengan kadang-kadang larutan micin bisa kita tampurkan di situ. Nah sekali 2 minggu saya tambahkan NPK, saya taburkan di sini NPK ya, untuk menambah unsur hara dari tanaman ini supaya dia bisa berbuah dan menghasilkan buah yang lebih banyak. Ini dia teman-teman. Saya biasanya pupuknya saya taruh di bawah di sekitar ini nih ya. Oke, besar buah-buahnya teman, nanti kita panen. Ini dia hasilnya. Nah yang penting kita sampaikan adalah harus rajin-rajin melihat dan melakukan penyiraman 2 kali sehari ya, pagi dan sore. Soalnya tanaman terong ini membutuhkan air yang cukup. Jadi jangan heran kalau misalnya kita terlambat menyiram air, biasanya dia akan layu karena terkena sinar matahari. Jadi harus sering disiram dan kecukupan airnya tercukup sehingga dia bisa tetap hijau mekar ya. Jadi ini dia teman-teman, bagi teman-teman yang hobi menanam, yang penting saya sampaikan adalah kita harus sering-sering memantau, karena tanaman ini ya secara tidak langsung mempunyai kayak sifat jadi kalau kita tidak merawat, minimal kita rawat, kita cabutin tanaman, kalau ada tanaman rumput-rumput kita sisihkan. Nah di sini tidak ada, udah habis ya. Biasanya sih saya cabut-cabut rumputnya supaya tidak mengganggu tanaman ini dan mengambil unsur hara yang ada di dalam polybag ini. Nah ini teman-teman cukup sempit lahannya, tapi saya manfaatkan untuk tanaman terong gitu ya. Manfaatnya cukup banyak ya. Ada 3 manfaat yang saya dapatkan ya. Pertama, menyalurkan hobi ya, tentu ya, menambah estetika rumah. Yang kedua, kita sehat, bisa berolahraga, mengeluarkan keringat. Dan yang ketiga yang pasti adalah menghasilkan. Nah ini menghasilkan teman-teman, jadi paling sedikit untuk kebutuhan dapur tercukupi, bisa tercukupi untuk kita panen nantinya. Jadi ini teman-teman ada 16 pohon ya, 16 pokok ya. Nah di sini tanaman pohon di pekarangan ini sudah ada. Nanti kita di sana ada tanaman yang lainnya, nanti kita bisa lihat kapan-kapan kita lihat. Tapi ini saya perlihatkan tanaman terong ini.
Oke. Selanjutnya akan kita memanen ya, kita panen buah terongnya supaya ya ini ada kepuasan tersendiri kalau kita memanen tanaman kita sendiri. Nah, ini dia buahnya teman, cukup besar ya, cukup besar. Taruh ini. Oke. Nah, ini dia hasil panen kita hari ini. Cukup banyak ya teman ya. Besar-besar buahnya. Cukup menghasilkan untuk kita manfaatkan, nanti kita masak supaya sehat. Oke. Nah, begitu teman-teman. Nah, saya sampaikan hasil